Bab 5. Kejutan. Keesokan paginya Wira bangun dengan penuh energi dan berlari keluar kamarnya. Dia melihat Martha di ruang tamu dan memberitahunya bahwa dia akan berlatih. Martha memperhatikan betapa cerianya Wira sejak mulai berkultivasi. Meski belum membuat terobosan, alangkah baiknya dia bisa berkultivasi sekarang. Martha terkejut karena Wira akan berlatih. Dia ingat sejak Wira mulai mengembangkan teknik ini, dia telah membenamkan dirinya sepenuhnya di dalamnya. Makanlah dulu sebelum berangkat. Ingat juga untuk membawa makanan. Martha langsung berteriak saat melihat Wira hendak pergi tanpa makan. Wira lalu bergegas kembali dan makan. Dia mengambil sedikit dan melanjutkan perjalanannya. "Aku akan pulang terlambat hari ini, Ibu," teriak Wira dari luar. Martha tersenyum kecut. Wira lalu berjalan ke kota dan menuju ke hutan tempat dia biasa berlatih. Ketika dia terlihat beberapa orang di sekitar, mereka langsung mulai berbisik pada diri mereka sendiri. "Dasar sampah!" Wira melihat seorang anak laki-laki seusianya berteriak padanya. "Hei sampah!" Jika sebelumnya dia pasti merasa tidak enak jika disebut sampah. Tapi sekarang dia tidak peduli dengan apa yang mereka katakan tentang dirinya. Lalu Wira mengabaikan mereka dan menuju ke tempat yang dia tuju. Anak laki-laki itu marah karena Wira tidak menjawabnya. Kukira dia mengabaikanku," katanya pada teman-temannya yang bersamanya. Banyak orang yang tahu bahwa Wira biasanya pergi ke hutan untuk berlatih. Mereka biasanya mengejeknya dengan mengatakan dia sudah gila karena dia sampah. Meskipun anak laki-laki itu memiliki ikatan unsur dengan angin, bakatnya berada pada tingkat rendah, dan dia tidak pandai berkultivasi. Inilah alasan dia berada di kota, bukannya di akademi. Biasanya ada tes yang dibuat oleh akademi. Jika mereka melihat seorang siswa tidak melakukan perbaikan apapun, siswa tersebut akan dikeluarkan. Tekanan dan persaingan di akademi sangatlah tinggi. Anak laki-laki ini dan teman-temannya adalah bagian dari siswa yang di drop out. Meski di drop out, dia masih berada di collection plan tahap 8. Usianya seharusnya sudah menembus fusion plan sekarang. Wira sampai di tempat dia berlatih dan segera memulai sesi latihannya dengan yang biasa. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah mulai gelap dan dia masih tidak merasa lelah seperti biasanya. "Wah, sepertinya fisikku bertambah. Aku bisa berlatih lebih lama tanpa cepat lelah," kata Wira keheranan. "Mungkinkah karena teknik yang sedang saya kembangkan?" Dia merenung beberapa saat. Karena dia tidak tahu apa penyebabnya, dia memutuskan untuk melupakannya sekarang. Wira lalu menyiapkan barang-barangnya dan bergegas pulang. Dia di jalan setapak menuju Kota Merah. Dari dalam hutan terlihat sekelompok pemuda berkumpul di pinggir jalan. Pemimpin mereka adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun. Mereka adalah 4 anak laki-laki secara total yang berkumpul di samping sambil minum. Ketika Wira berjalan mendekati tempat mereka berkumpul, dia berhenti dan menatap mereka. Ini bukanlah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Namun karena sebenarnya dia tidak ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri, Wira selalu berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Namun belakangan ini dia tidak perlu takut pada mereka. Dan dia juga seorang elementalis sama seperti mereka. Sampahnya datang. "Nak," Derek memandang Wira dengan jijik. Anak-anak itu langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataan Derek. Wira menatap mereka dengan mata tanpa emosi. "Derek, kamu mau apa?" Wira bertanya sambil memikirkan rencana untuk keluar dari situasinya saat ini. Dia tahu dengan jelas bahwa Derek ingin membuat masalah dengannya, tetapi dia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Aku tidak pernah tahu kamu sebodoh ini, Wira. Kamu jelas-jelas membuatku tersinggung pagi ini. Aku memanggilmu dan kamu menghinaku," jawab Derek dengan senyum nakal. Kelompok Derek mencibir ketika mendengar ini. Wajah Wira berubah saat mendengar ini.
Bukankah ini keterlaluan? Aku tidak ingat kapan kamu memanggil namaku. Aku tahu, aku mendengar suaramu, tapi kamu jelas-jelas berbicara dengan orang lain. Ucap Wira dengan nada tenang. Dasar bajingan, aku memanggilmu berkali-kali, tapi kamu tidak menjawab. Kamu membuatku kehilangan muka, kata Derek pada Wira. Apakah kamu memanggil namaku? Wira meminta klarifikasi. Ya benar, Derek menegaskan. Sampah, kata Wira. Ya, Derek merespon. Setelah menjawab, Derek berhenti sejenak dan menyadari bahwa Wira memanggilnya sampah, dan dia malah menjawab iya. Begini, kamu bilang namamu sampah, aku mendengarnya dengan jelas ketika seseorang menanyakan namamu, dan kamu menjawab sampah. Jadi, kupikir kamu sedang berbicara dengan orang lain, kata Wira dengan nada main-main. Kamu, Derek hendak meluapkan amarahnya ketika dia melihat ke belakang. Dia melihat orang-orang yang datang bersamanya menertawakannya. Dia pun merasa dipermalukan. Berlututlah sekarang dan minta maaf. Derek melihat tidak mungkin dia bisa mengalahkan Wira dalam perang kata-kata. Jadi dia memutuskan untuk mencari cara baru untuk menyelesaikannya. Wira memandangnya dan mengejek. Minggir Derek, aku tidak punya waktu untuk permainanmu, kata Wira sambil berjalan melewatinya. Derek segera mengerahkan elemen angin di tubuhnya dan bergerak menuju Wira. Dia tidak ingin melepaskan Wira dengan mudah, jadi dia menyerang. Karena memiliki kemampuan dengan elemen angin, Derek cukup cepat. Wira lalu menghindari serangan itu dan menatap Derek dengan mata dingin. Karena Wira banyak berlatih fisik, meskipun dia tidak bisa menggunakan elemen apapun, dia memiliki reaksi yang cepat dan juga indera yang tajam. Jadi Wira tidak memiliki masalah dalam menghindari serangan diam-diam Derek. Anak-anak itu luar biasa juga. Ternyata Derek bahkan tidak percaya bahwa Wira bisa mengelak. Dia tidak ingin menyakiti Wira, jadi dia tidak menggunakan energi penuhnya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dihindari oleh Wira. Derek, apa yang sedang kamu lakukan? Wira bertanya dengan dingin. Jangan terlalu sombong karena kamu berhasil menghindari seranganku, kata Derek dengan marah. Dia memobilisasi elemen angin lagi dan menyerang Wira. Wira terus menghindari serangan itu untuk kedua kalinya. Meskipun serangan itu membuatnya panik, Wira mampu dengan cepat tenang. Dia dengan terampil menghindari semua serangan Derek. Derek hampir mengalami gangguan ketika dia melihat bagaimana Wira bisa menghindari serangannya dengan mudah. Bahkan seorang elementalis di tahap 9 dari collection plane tidak akan bisa menghindari seranganku kecuali dia menghindarinya dengan elemen angin juga. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Seru salah satu anak laki-laki. Mereka tahu seberapa cepat Derek, namun Wira masih mampu menghindari serangannya. Derek, hentikan ini sekarang. Aku tidak ingin ada masalah denganmu, teriak Wira sambil terus melancarkan serangan. Derek tidak mendengarnya karena dia sudah marah. Derek meraung, marah karena belum ada serangannya yang menyentuh Wira. Ketika Wira melihat bagaimana keadaannya, dia tahu bahwa dia tidak seharusnya bersikap defensif lagi. Dia telah membaca banyak buku tentang strategi dan pertarungan. Meskipun membaca dan melakukan adalah dua hal yang berbeda, Wira mampu memahaminya dengan cepat. Derek lalu melontarkan pukulan nekat ke arah Wira. Diperkuat dengan elemen angin, Wira menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan itu. Tubuh Derek benar-benar terbuka dan tidak berdaya. Wira langsung melayangkan pukulan ke dada Derek. Saat pukulannya menghantam, Derek langsung terlempar. Dia menabrak pohon di pinggir jalan dan langsung pingsan. Wira tertegun, dia sudah berlatih begitu lama tapi dia belum pernah mencoba kekuatannya. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah kecepatannya. Dia melihat tangannya dengan terkejut. Anak-anak yang menonton tercengang, mulut mereka terbuka lebar. Bahkan sebutir telur bisa masuk ke dalamnya. Mereka memandang Derek yang tidak sadarkan diri dan kembali ke arah Wira. Wira berdiri beberapa saat sebelum berangkat
dan pulang. Dia terkejut, ini pertama kalinya dia bertarung dan dia memenangkannya. Sesampainya di rumah, Wira tidak membicarakan apapun tentang pertemuannya dengan Derek kepada Martha. Dia mandi air hangat setelah makan sebelum berpikir olehnya untuk mencoba berkultivasi.